Banyak orang mempermasalahkan hijab yang dipakai oleh para akhwat yang sangat menjaga aurat mereka ini. Masalahnya, kadang adalah ada sebagian orang yang mempermasalahkan hijab ini dan menghujat habis-habisan perkara ini. Mereka menuduh bahwa hijab adalah satu diskriminasi terhadap wanita. Mereka menuduh hijab adalah satu pembatasan hak bagi wanita. Mereka menganggap seolah-olah syariat Islam itu benar-benar sebuah kejahatan, benar-benar sebuah penindasan kepada wanita. Kenapa harus Islam? Padahal aturan memakai baju tertutup itu tidak hanya ada dalam Islam. Bahkan dalam Bible pun mengajarkan kepada pengikutnya agar menutup aurat dan memakai kerudung. Ya, tetapi umatnya lah yang tidak mematuhi ajaran Bible. Sekarang begini, ajaran menutup aurat tidak hanya ada di dalam Islam dan Kristen. Bahkan Yahudi sekalipun telah menerapkan ajaran ini jauh lebih ketat daripada orang Islam. Orang-orang Yahudi ultra-ortodok menerapkan pakaian-pakaian tertutup ini kepada istri-istri dan anak-anak wanita mereka sebagai satu hukum ilahiyah yang harus ditaati. Dan yang terpenting, pakaian tertutup ini yang disebut sebagai frumka adalah sebuah sikap penghormatan kepada wanita. Dan itu adalah sebuah aturan yang membuat wanita Yahudi merasa dimuliakan dan dihormati seperti dewi. Aturan frumka paling ketat adalah yang dipegang oleh Yahudi ultra-ortodok dari sekte Haredi. Ingat, sekte Haredi, bukan Haredang. Ya, bukan Haredang tapi Haredi. Sekte ini mewajibkan kaum wanitanya menutup dirinya dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Ya, kalau orang yang tidak paham, mereka ini disangka wanita muslimah garis keras, radikal, teroris dan lain sebagainya. Padahal ini adalah tampilan dari wanita Yahudi dari sekte Haredi yang masih memegang teguh ajaran Taurat klasik, di mana wanita wajib menutup aurat mereka kecuali bagi suami-suami mereka. Sekte Haredi ini mungkin yang paling keras dan tegas, sebab dalam doktrin mereka bahkan suara wanita itu dianggap sebagai godaan dan dosa, dan suara hentakan kaki mereka itu pun juga dianggap sebagai dosa. Kemudian ada sekte yang agak lebih ringan lagi ketimbang sekte Haredi. Mereka terlihat seperti wanita muslimah berhijab seperti pada umumnya. Mereka ini adalah wanita Yahudi dari kelompok Leftahor. Sekte ini menuntut wanita untuk menutup dirinya dengan baju panjang dan kerudung besar, tapi mereka masih menampakkan wajah dan telapak tangan. Bisa dikatakan penampilan mereka ini yang lebih ringan dari sekte Haredi. Harus diakui, sekte ini masih lebih taat jika dibandingkan wanita-wanita muslimah yang enggan memakai hijab. Padahal aturan hijab dalam Islam adalah sangat jelas dan lengkap. Bagi orang-orang yang berpikir, mereka akan sadar bahwa aturan hijab bukanlah sebuah mutilasi terhadap hak-hak wanita, tetapi justru itu adalah sebuah perlindungan terhadap wanita agar terjaga harga diri mereka dan juga kehormatan mereka. Hijab pada dasarnya adalah sebuah benteng bagi seorang wanita, benteng yang melindungi mereka dari hal-hal yang buruk. Saya sering mendengar bahwa kaum wanita tidak mau berhijab karena kelakuan mereka tidak baik, atau mereka itu belum baik lah, itu alasan-alasan mereka. Atau bisa dikatakan perilaku mereka kalau yang belum baik kemudian nanti pakai hijab, mereka malu gitu, malu pada hijabnya, kan aneh itu. Ini sebetulnya adalah sebuah hal yang salah kaprah dan kesalahan yang sangat fatal. Jadi sebagaimana sholat itu wajib hukumnya bagi manusia, juga hijab bagi wanita itu hukumnya wajib. Mau berdosa kek, mau pencuri kek, mau garo, mau rampok, tukang judi, pelacur, mereka tetap wajib sholat. Cuman orangnya saja banyak alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Sama juga wanita, bahkan seorang pelacur sekalipun wajib pakai hijab setiap dia itu mau keluar dari rumah. Cuman karena banyak alasan, banyak alasan untuk menolak hijab. Jadi perlu difahami baik-baik bahwa dosa itu adalah suatu kepastian bagi anak manusia. Jadi janganlah mengkambing hitamkan dosa untuk meninggalkan suatu kewajiban pada diri kita sendiri. Jadi mulailah berhijab bagi yang perempuan. Janganlah pedulikan omongan orang lain. Jadi buang saja itu omongan lain. Orang lain itu jangan dianggap. Anggap aja anjing yang menggonggong begitu saja. Biarkan mereka berkata apa. Kita melakukan kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala embankan kepada kita. Itu saja beres gitu. Ini
Dari dulu, ini ingat baik-baik ini ya. Dari dulu setan itu tidak pernah suka ada orang berbuat baik atau berusaha menjadi lebih baik. Ya itu aja yang perlu diingat. Wallahu a'lam bishawab.